kita bersama bangkit berdiri, siapkan hati kita, datang ke hadapan hadirat Tuhan. Pada hari ini juga kita memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dan kita juga akan bersama mengikuti perjamuan yang kudus. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu. Pada pagi hari ini kami boleh berada di bait-Mu yang kudus bersama dengan saudara-saudara kami seiman, jemaat-Mu. Kami berkumpul dengan satu hati untuk datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami membawa diri kami yang mempunyai kekurangan, kelemahan, dan dosa. Tuhan kiranya menyucikan kami, menguduskan kami. Kami mohon Tuhan memberkati kami, supaya melalui ibadah ini kami boleh mendapatkan berkat-berkat rohani daripada Tuhan. Khususnya pada hari ini Tuhan, hari Pentakosta, kami ingin mendapatkan Roh Kudus untuk memenuhi hati, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kita boleh ada di tempat ini karena pertolongan Tuhan. Amin. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita. Amin. Bapa Surgawi yang sudah memberikan Roh Kudus itu sebagai pengganti Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga. Mari kita terima dengan penuh ucapan syukur akan janji Bapa memberikan Roh Kudus ya bagi kita semua. Amin. Kita akan naikkan pujian Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Haleluya. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang
ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kalau Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau tidak membiarkan kami sebagai yatim piatu Tuhan. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang sudah ditebus oleh Engkau. Oleh karena itu kami mau buka hati kami. Kami mau buka seluruh kehidupan kami untuk kuasa Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam hidup kami. Karena kami percaya tidak ada perkara mustahil Tuhan. Saat kami berjalan bersama dengan Engkau, Engkau melakukan perkara besar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Pagi siang hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh bawa hidup kami di hadapan Engkau. Kami mau sungguh-sungguh memuji menyembah Engkau. Karena sudah tidak ada banyak waktu Tuhan, kami boleh terus merasakan kasih-Mu. Biarlah sungguh Tuhan kehidupan kami hanya mau dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Menguasai kami sepenuhnya ya Bapa. Engkau beracara di tengah-tengah kami dalam ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Roh Kudus bekerja di tengah kita, amin. Ada gerakannya di tengah-tengah kita, haleluya. Mari kita angkat pujian. Ada Roh Kudus, haleluya. Ada gerakan Rohnya. Ada gerakan doa Allah.
anak-anak kita yang rindu dirawat Roh Kudusnya. Dia Allah yang luar biasa, Dia akan memampukan kita. Dia Roh penolong, Dia yang selalu setia menolong kita. Kita sama-sama akan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Bapak. Roh-Mu yang kuduslah yang memampukan kami untuk terus berjalan, untuk terus menghadapi hari-hari kami. Karena sungguh kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami perlu Roh-Mu yang kudus terus menuntun kehidupan kami. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada sarang kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada sarang kebenaran,
masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu. Pada pagi hari ini kami berkumpul bersama dengan jemaat-Mu. Kami sekali lagi akan mendengar kebenaran firman-Mu. Khususnya pada hari ini kami memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Tuhan, kiranya Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, melalui bibir mulut hamba-Mu yang sederhana ini, dan juga dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kami semua boleh mendapatkan berkat daripada firman. Terima kasih. Kami berdoa, Tuhan mengurapi hamba-Mu, Tuhan mengurapi setiap kami yang mendengar. Biarlah hati kami boleh seperti tanah yang subur, menerima benih-benih firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kita boleh berjumpa kembali di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Shalom juga Pak Timo dan Ibu Miriam yang baru kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah pada hari ini. Juga ada wajah baru Ibu Eeng, ya, selamat datang. Ya, Ibu Ping yang ini adalah mantan majelis di Maleer, ya, majelis pertama di Gereja Samasi Maleer yang kita boleh berjumpa kembali. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Pentakosta artinya, Penta itu adalah, Pentakosta adalah hari ke-50. Lalu saudara bertanya, hari ke-50 dari apa? Hari ke-50 dari kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara sekalian kasih Tuhan, Pentakosta adalah hari ke-50 dari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan hari Pentakosta adalah hari berdirinya gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jadi ini adalah satu peristiwa penting di dalam sejarah gereja, di mana hari berdirinya gereja Kristen adalah pada hari Pentakosta. Kalau gereja ini berdiri
didewasakan pada tanggal 20 November 2015 ya. Jadi kurang lebih 5 tahun ya, 5 tahun lebih gereja ini berdiri. Tetapi Pentakosta gereja mulai berdiri itu pada kira-kira 2000 tahun yang lampau. Nah, saudara sekalian, betapa pentingnya hari berdirinya gereja Tuhan, hari Pentakosta. Dan kita akan merenungkan 3 hal. Yang pertama adalah persiapan terjadinya Pentakosta. Persiapan terjadinya gereja mula-mula. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, persiapan hari Pentakosta tidak lepas daripada murid-murid Tuhan Yesus. Di mana pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, pada hari yang ke-40 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus naik ke surga. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberkati murid-muridnya. Dia memberikan pesan-pesan terakhir kepada murid-muridnya. Dan satu pesan yang penting sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-9, Kisah Rasul 1 ayat 9, sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ini adalah peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga. Dan dikatakan sebelum Dia naik ke surga, ada pesan-pesan terakhir dari Tuhan Yesus. Pesan-pesan terakhir ini artinya pesan-pesan yang penting dari Tuhan Yesus. Apa saja, saudara sekalian? Pesan-pesan terakhir dari Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga. Yang pertama, saudara sekalian, yang pertama, pada waktu itu murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, setelah Engkau bangkit, setelah Engkau menampakkan diri kepada kami, apakah Engkau mau membangun kerajaan Israel kembali? Kerajaan Israel di bumi? Tuhan Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui kapan saatnya terjadi. Tetapi, nah itu adalah pesan yang berikutnya. Nah di sini kita memperhatikan satu hal, murid-murid Tuhan Yesus masih mempunyai satu agenda pribadi di dalam kehidupan mereka, di dalam mereka mengiring Tuhan. Dan Tuhan Yesus tidak mau agenda pribadi membangun kerajaan Israel ini dijadikan satu dasar untuk mereka membangun gereja Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mau murid-murid dipersiapkan untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Dan yang pertama, jangan ada agenda pribadi di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita memasukkan agenda pribadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak bisa bekerja dengan sepenuh. Saudara sekalian, kita sebagai manusia, mungkin kita mempunyai cita-cita
mungkin kita mempunyai kerinduan, mungkin kita punya harapan. Itu boleh. Tetapi biarlah agenda pribadi kita jangan diutamakan. Kita harus mengesampingkan itu. Kalau kita mau menerima pencurahan Roh Kudus dan kita mau dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Yang kedua, saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara sekalian, Tuhan akan memberkati murid-murid untuk melayani Tuhan, bukan dengan kekuatan, kepandaian pribadi. Kalau kita melihat murid-murid ini adalah orang-orang yang biasa. Sebagian mereka adalah nelayan-nelayan. Sebagian orang-orang dari rakyat jelata. Tetapi Tuhan pakai. Karena Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus adalah satu kuasa yang dicurahkan dari surga ke atas setiap orang yang percaya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu dicurahkan ke dalam hati kita supaya mereka mempunyai satu kerinduan, mempunyai satu dorongan, mempunyai satu keberanian. Tadinya murid-murid diliputi perasaan takut, perasaan ragu-ragu, perasaan tidak percaya diri, karena mereka merasa diri mereka adalah orang biasa. Kalau menghadapi orang Farisi, menghadapi ahli Taurat atau pemuka agama, mereka merasa minder, mereka takut. Tetapi Roh Kudus memberikan satu kekuatan di dalam hati mereka, memberikan satu keberanian di dalam hati mereka untuk mereka melayani Tuhan dengan apa yang mereka bisa. Saudara sekalian, kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid, yaitu supaya mereka berkumpul di Yerusalem. Mereka berkumpul di dalam satu tempat, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Ke ruang atas bukan rumah mereka, ya. Tapi dikatakan di sini tempat mereka menumpang. Jadi mereka tidak punya apa-apa. Mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, dan semua murid-murid. Dan juga dengan beberapa perempuan, Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus yang lain. Saudara sekalian, murid-murid ini berkumpul di satu ruangan, yaitu ruangan atas. Mereka berdoa. Jadi awal pencurahan Roh Kudus didahului dengan doa. Didahului dengan doa. Tetapi doa ini bukan agenda pribadi kita.
kita berdoa bukan menurut keinginan kita. Murid-murid tidak lagi punya agenda pribadi. Mereka hanya mentaati perintah Tuhan. Tuhan Yesus berkata, engkau harus menantikan turunnya Roh Kudus, berdoa, jangan tinggalkan Yerusalem, menantikan janji Bapa. Seperti di dalam ayat Kisah Rasul 1 dikatakan, menantikan janji Bapa, turunnya Roh Kudus. Mereka belum tahu seperti apa itu. Mereka belum ada gambaran turunnya Roh Kudus seperti apa. Tetapi mereka hanya mentaati perintah Tuhan Yesus, menantikan janji Bapa. Saudara sekalian, biarlah kalau kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus berdoa. Kita harus menyiapkan hati kita, hati yang kita persembahkan kepada Tuhan, bukan agenda pribadi kita. Mungkin kita punya permohonan doa kepada Tuhan, boleh saja, tapi jangan itu merupakan agenda utama. Kita mau merendahkan diri, kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ini adalah masa persiapan. Dan kemudian yang kedua, hari Pentakosta. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid. Pada hari yang ke-10, ya, ketika murid-murid berkumpul, orang-orang percaya berkumpul, maka dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada kepala mereka masing-masing. Kita membaca ini tiba-tiba, di luar dugaan, di luar perkiraan, Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Dan ada tanda-tanda secara natural, ya, tanda-tanda dari alam yang memberikan petunjuk, ya, berupa angin, deru angin, ya, dan juga ada seperti nyala api, lidah-lidah seperti nyala api, seperti lilin ini. Ini bukan lilin sungguhan tetapi dari baterai, ya. Api itu menggambarkan sesuatu yang panas, yang membakar, ya. Angin juga menggambarkan sesuatu kekuatan yang dahsyat, ya. Angin bisa menerjang, merobohkan pohon dan sebagainya. Jadi angin menggambarkan satu kekuatan, dan kita bisa mendengar suaranya, tetapi kita tidak bisa melihat angin. Dan api menggambarkan satu yang panas, yang membakar, yang hangat, yang mengkobarkan khususnya hati kita. Ada satu gambar yang saya ambil. Ini salah satu gambar yang menunjukkan, melukiskan pada hari Pentakosta, murid-murid berkumpul di satu tempat.
Dan mereka berdoa kepada Tuhan, dan di atas kepala mereka tampak lidah-lidah seperti nyala api. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini hanya sebagai satu tanda, ya, tidak penting, ya, tidak penting. Jadi jangan saudara melihat, wah di atas kepala saya ada nyala api, tidak ada, ya. Itu tidak penting. Yang terpenting adalah Roh Kudus yang turun dan memenuhi hati kita. Itu adalah yang terpenting. Roh Kudus yang membakar hati kita. Roh Kudus yang memenuhi hati kita. Ya, terima kasih. Saudara sekalian, kalau kita membaca bagian ini dan kita mungkin ada hal-hal yang tidak kita pahami atau hal-hal yang belum kita pahami, tetapi kita mau melihat satu peristiwa di dalam Perjanjian Lama, di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Itu adalah peristiwa Raja Salomo meresmikan Bait Allah. Peristiwa Raja Salomo yang kita tahu pada waktu dia membangun Bait Allah dengan mengumpulkan berbagai macam emas, perak, kayu yang mahal, dan juga biaya yang besar untuk mendirikan Bait Allah. Dan Raja Salomo juga mempersiapkan korban bakaran, kambing domba, lembu sapi yang ribuan jumlahnya untuk peresmian Bait Allah. Tetapi saudara sekalian, kita mungkin secara fisik melihat bangunan Bait Allah yang megah, yang mahal, yang terbuat dari kayu yang mahal, emas dan perak. Juga ada persembahan korban bakaran, kambing domba, lembu sapi yang ribuan jumlahnya. Tetapi semuanya itu bukan apa-apa kalau tidak ada campur tangan Tuhan. Maka di dalam 2 Tawarikh 7 ayat yang pertama, di situ dikatakan, setelah Salomo mengakhiri doanya. Jadi pada awalnya di dalam pasal 6 Salomo berdoa kepada Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama Salomo berdoa. Seorang raja berdoa bersama dengan para penatua Israel. Jadi diawali lagi juga dengan doa. Persiapan itu harus diawali dengan doa. Entah berapa lama Salomo berdoa. Di dalam pasal yang ke-6, saudara bisa baca di rumah. Tetapi Salomo sama sekali tidak membanggakan, oh ini Bait Allah yang megah, yang luar biasa. Tidak. Di dalam doanya dia merendahkan diri kepada Tuhan. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan berkenan memberkati Bait Allah ini. Dan setelah berdoa, lalu api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran, korban sembelihan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Kita bisa membayangkan satu pemandangan yang luar biasa.
bukan hanya bait Allahnya yang megah, bukan hanya banyaknya korban yang dipersiapkan, tetapi sesuatu yang luar biasa adalah turunnya api dari langit yang memakan habis korban bakaran. Saudara sekalian, itu tidak bisa dibuat oleh manusia. Itu adalah pekerjaan dari Tuhan. Pekerjaan dari Tuhan. Saudara sekalian, seandainya saya pada waktu itu sebagai umat yang berdiri menyaksikan hal itu, akan merasa satu perasaan yang luar biasa. Perasaan yang tidak terkatakan. Api dari langit turun membakar habis korban bakaran yang begitu banyak. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya kembali kepada kita di tempat ini. Gereja ini berdiri bukan karena kekuatan manusia, bukan karena kepandaian manusia, bukan karena kehebatan manusia. Saya ceritakan sedikit bagaimana campur tangan Tuhan di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Pada awalnya saya dan Ibu Esther berdoa, kita ingin merintis satu gereja Isa Masih di daerah Bandung Utara, karena belum ada gereja Isa Masih di Bandung Utara. Kadang-kadang kita putar-putar, naik mobil, melihat tempat, melihat lokasi dan sebagainya, sambil berdoa. Sekali lagi dipersiapkan melalui doa. Entah berapa lama, saya tidak ingat berapa lama kita berdoa, tapi kita rindu membuka sebuah gereja di Bandung Utara. Dan kami tidak punya apa-apa. Artinya kami tidak punya dana yang besar, kami tidak punya dukungan siapapun, ya. Dan singkat cerita, tempat ini dibeli pada tahun 2004. Pada tahun 2004. Pada waktu itu pengurus pertama berdoa, berusaha, dan juga mengumpulkan dana. Hanya terkumpul sebagian. Dana yang terkumpul itu 700 juta. Dipakai untuk apa? Uang muka untuk kita pinjam ke bank membeli tempat ini. Jadi 700 juta tahun 2004 itu lumayan besar, saudara sekalian. Tapi itu hanya cukup buat uang muka kita pinjam ke bank. Kemudian kita pinjam ke bank, pinjamannya 1,3 M pada tahun 2004. Dan kemudian kita mulai cicil, tiap bulan tuh cicil kurang lebih 20 juta per bulan. Kalau saya bayangkan waktu itu, kita ini jemaat kecil, tiap bulan bisa membayar bunga ke bank 20 juta. Itu bukan uang yang kecil, saudara sekalian. Tapi Tuhan memelihara. Jadi Tuhan campur tangan, mulai dari pengurus yang mengumpulkan dana, mulai dari kita nyicil ke bank, dan sampai satu kali sebetulnya pada waktu itu ada beberapa pandangan dari mungkin orang-orang yang secara ekonomi, secara logika mengatakan, wah, kalau kita cicil di bank
mungkin sampai kapan bisa lunas? Kita akan begitu berat sekali. Memang tahun-tahun pertama saja saya rasakan sudah berat ya. 20 juta per bulan. Kurang lebih kita mencicil ke bank 3 tahun ya, 3 tahun lebih. Jadi kalau dihitung minimal 750 juta kita keluarkan untuk bunga ke bank. Itu hanya untuk bunga. Saudara sekalian, sampai pada satu kali ada seorang teman, sebetulnya dia ini dari agama Buddha, tapi dia juga datang ke tempat ini. Kadang-kadang dia bawa makanan, bawa masakan. Dia juga senang ikut ibadah. Tapi kemudian dia melihat bahwa gereja ini juga begitu berat, cicil ke bank. Dia memikirkan seharusnya orang Kristen belajar seperti orang Buddha juga yang saling tolong-menolong. Apakah orang Kristen ada perkataan saling tolong-menolong? Ternyata di dalam Galatia 6 ayat 2, firman Tuhan juga berkata, hendaklah kamu saling tolong-menolong, menanggung bebanmu. Sehingga teman dari orang Buddha ini mengatakan, bagaimana kalau kita mengadakan arisan tolong? Atau dalam bahasa Mandarinnya, kanhui. Maka kita mulai berdoa, kita mulai memikirkan rencana ini. Dan kira-kira pada tahun 2008, bersama dengan pengurus, kita mau menebus pinjaman kita di bank, diganti dengan arisan tolong. Saudara tahu berapa besar yang harus kita tebus di bank? Tetap 1,3 M. Itu kira-kira tahun 2008. Uang yang cukup besar. Tetapi saya merasa campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, bukan usaha manusia. Dalam waktu kurang lebih 2 bulan, saudara bayangkan, dalam waktu 2 bulan, kita mengadakan arisan tolong dengan melibatkan ratusan orang yang kita kenal. Terkumpul dana 1,3 M untuk menebus pinjaman ke bank. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini adalah pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan. Sehingga kita tidak lagi membayar bunga, tetapi kita hanya membayar cicilan kepada orang-orang yang ikut arisan tolong, dan itu tanpa bunga. Sampai akhirnya 7 tahun arisan itu selesai, dan kita didewasakan pada tahun 2015. Jadi saudara sekalian, tempat ini adalah bisa ada sampai pada saat ini karena pertolongan, kasih setia daripada Tuhan. Saya ingat banyak saudara yang ikut ambil bagian, juga dari misionari Korea ya, Pak Timo, Ibu Miriam, Ibu Ping. Saya ingat menyumbang cincin emas yang disumbangkan ke gereja, kemudian kita jual cincin itu. Mungkin
dia tidak punya banyak uang, dia hanya punya cincin yang dia bisa sumbangkan kepada gereja. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini adalah pertolongan daripada Tuhan. Banyak cerita yang kita bisa ambil daripada perjalanan ini. Tentunya Ibu Esther akan lebih hafal lagi peristiwa-peristiwa dan bagaimana kita juga mencari dana sampai ke Jakarta. Satu kali kita rombongan dengan satu mobil ke Jakarta. Saya ingat Pak Budiman, Ibu Debbie, saya nggak tahu yang lain juga ikut, ada yang ikut, ada banyak yang ikut ya. Ke seorang yang kaya, konglomerat, yang tinggal di Karawaci. Rumahnya begitu besar, dan di belakangnya ada pemandangan lapangan golf ya. Jadi seorang yang kaya pada waktu itu, mami saya almarhum bawa makanan kesukaan mereka, karena mereka adalah teman daripada mami saya. Bawa makanan dari Bandung, satu tempat yang penuh kesukaan mereka, lalu kita berkunjung. Tetapi ketika katakanlah kita mengutarakan tentang kebutuhan rumah Tuhan di tempat ini, mereka kata yang mereka sebutkan adalah, kenapa kita mengambil langkah yang terlalu tidak diperhitungkan? Mengapa kita mengambil langkah yang terlalu berani? Saya juga teringat kepada perkataan daripada seorang ibu, mamah daripada Istana Group ya, yang anak-anaknya mengatakan bahwa kita ini terlalu nekat, terlalu berani, karena secara perhitungan manusia cukup berat. Tetapi mereka tetap juga ikut di dalam arisan tolong ini. Sampai pada akhirnya ketika semuanya lunas, mereka berkata, Ibu Limiati almarhum berkata, kalian mempunyai iman. Kalian mempunyai iman sampai akhirnya selesai. Sebetulnya saudara sekalian, di dalam perjalanan waktu banyak pergumulan yang terjadi ya. Di antara kita ini harus cicil, harus membayar hutang, dan kadang-kadang uang itu kurang dan sebagainya. Tetapi Tuhan menyertai perjalanan daripada iman kita. Sebetulnya kita juga manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tetapi itulah pengalaman bersama dengan Tuhan yang merupakan satu pengalaman yang indah. Saya juga teringat Ibu Debbie waktu kita ke Jakarta, ke rumah orang yang kaya tersebut. Ada satu hal yang lucu ya, karena di pintu depan dia buka sepatu. Kita masuk, rumahnya begitu besar, akhirnya ngobrol di dalam sampai selesai. Kita keluarnya dari pintu yang lain. Jadi Ibu Debbie
bingung sepatu saya tadi ditaruh di mana ya, karena rumahnya begitu besar ya. Tetapi itulah, kalau kita berharap kepada manusia, ternyata manusia tidak bisa menjamin kita memperoleh sesuatu. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menolong, menyertai, dan mencukupi. Amin, saudara sekalian. Amin. Dan singkat cerita, kita sampai kepada orang-orang yang percaya, yang mendapatkan lawatan daripada Roh Kudus. Maka terjadi perubahan hidup yang luar biasa. Perubahan hidup daripada murid-murid, perubahan hidup daripada orang-orang yang percaya pada waktu itu. Di antaranya, saudara sekalian, perubahan hati mereka. Perubahan hati mereka ini adalah hal yang utama yang terjadi. Selain terjadi juga tanda mujizat, para rasul yang mendoakan orang-orang yang sakit, mereka disembuhkan, ada tanda-tanda mujizat terjadi. Yang kedua adalah perubahan hati mereka. Tadinya mereka takut, tadinya mereka tidak berani, tadinya mereka diliputi perasaan sedih. Tapi kemudian mereka menjadi orang-orang yang berani bersaksi. Mereka menjadi orang-orang yang murah hati. Saudara sekalian, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41-47 dikatakan, orang-orang percaya gereja mula-mula itu hatinya diubahkan, mempunyai kemurahan hati. Dan yang ketiga, karena mereka murah hati dan mereka bersuka cita, maka mereka juga disukai oleh banyak orang. Dan mereka juga dikagumi oleh banyak orang. Dan ini menjadi kesaksian, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Turunnya Roh Kudus kepada kita, supaya kita dipenuhi hati kita dengan Roh Kudus. Dikatakan di dalam Injil Yohanes, Roh Kudus adalah Roh penolong yang menyertai kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Ini ayat yang terakhir, Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saudara sekalian, Roh Kudus adalah Roh penolong yang menyertai kita senantiasa. Jadi kita tidak usah takut, kita tidak usah kecil hati. Kita percaya Roh Kudus menyertai kita, menolong kita, dan rindu menjadi roh yang menghibur kepada kita. Roh Kudus disebut sebagai roh penghibur yang menguatkan kita. Mari kita sejenak akan
teduh di hadapan Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita berdoa supaya kita menerima Roh Kudus dicurahkan di dalam hati kita, memenuhi hati kita. Dan kiranya hati kita dipersembahkan kepada Tuhan. Hati kita dipersiapkan kepada Tuhan. Supaya Roh Kudus bagaikan api dari surga yang membakar hati kita, yang dipersembahkan kepada Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, setelah kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, kami rindu dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus. Biarlah hati setiap kami dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus, yang merupakan Roh penolong, Roh penghibur. Tuhan, biarlah kami tidak memasukkan agenda hidup kami. Biarlah kami mau mengutamakan Engkau di dalam hidup kami. Kami mempersembahkan hati kami, hidup kami kepadamu, untuk menjadi satu korban yang hidup bagi kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami mohon Kau melihat setiap hati kami. Tuhan mau memberkati setiap kami. Tuhan mau mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita boleh tadahkan tangan kita. Kita mohon, kita berdoa. Allah Roh Kudus memenuhi hati kita. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, Kau melihat setiap hati kami. Mungkin hati kami terluka, mungkin hati kami kecewa, mungkin hati kami yang tidak beriman kepadamu. Pada saat ini Tuhan Allah Roh Kudus menjamah setiap hati kami, mengurapi setiap kami, memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, Roh penolong, Roh penghibur, supaya kiranya hati kami dipenuhi dengan sukacita, hati kami dipenuhi dengan segala kekuasaan daripada Engkau. Terima kasih. Terpujilah nama, terpujilah nama. Kami mengucap syukur, kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Sebentar kita akan menerima perjamuan yang kudus. Di hadapan kita ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Roti dan anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Roti melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang terpecah, yang terkoyak di atas kayu salib, di mana bilur-bilurnya menyembuhkan segala sakit penyakit dan kelemahan kita. Marilah kita mempersiapkan hati kita sebelum kita menerima perjamuan yang kudus. Di dalam 1 Korintus 11 ayat
28 berbunyi demikian. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Biar kita memeriksa diri kita di hadapan Tuhan sebelum kita menerima roti dan anggur. Mari saya mengundang para pelayan perjamuan maju ke depan. Bapa kami dalam surga, berkati roti dan anggur yang akan dibagi-bagikan kepada setiap kami, supaya kami boleh sekali lagi memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Kita bangkit berdiri, kita pegang roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan. Kita pegang cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan. Mari kita mengucapkan syukur. Saya mohon nanti Ibu Miriam memanjatkan doa ucapan syukur. Tuhan Yesus, kami semua mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengingatkan pengorbanan betapa besarnya
dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau kami hidup kembali ya Tuhan. Dan kami sadar bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa apa-apa ya Tuhan. Dan juga kami sadar bahwa di dalam kehidupan kami ada Yesus Kristus yang sudah mati bersama dengan kami dan hidup kembali dan juga bersama dengan kami. Biarlah kami selalu ingat di atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau kami bisa sabar. Ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau kami bisa mengampuni Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau kami bisa mengasihi. Karena di dalam kami bukan lagi kami hidup, tapi Tuhanlah yang hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kami tetap menyangkal diri. Ya. Kami mengakui bahwa di dalam kami Yesus hidup. Kami mau hidup bersama dengan Engkau. Kami mau hidup dengan bersama dengan Engkau Tuhan. Hanya satu-satu pengharapan kita adalah Engkau. Terima kasih. Dulunya kami tidak punya pengharapan, tapi karena Engkau memberikan pengharapan melalui Kristus. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur dan kami sungguh mencintai Engkau. Dan kami mau mengaku, kami mau hidup bersama dengan Engkau. Walaupun ada banyak penderitaan Tuhan saat ini, tapi kami tetap punya pengharapan. Kami mau berjalan dengan Engkau. Kami mau hidup di dalam kepenuhan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala pujian dan hormat dan kasih dan ucapan syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang sungguh besar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan Amin. Silakan duduk. Pada kesempatan kali ini juga kita akan bersama mendoakan Pak Timo dan Ibu Miriam adalah misionari Korea yang sudah melayani di tengah-tengah kita di Indonesia ini kurang lebih 30 tahun. Saudara sekalian, perjuangan mereka cukup panjang dan banyak pergumulan yang mereka alami. Tapi mereka bisa melewati semuanya dengan pertolongan daripada Tuhan. Dan pada bulan Juni mendatang mereka akan kembali ke Korea oleh karena selesai tugas pelayanan mereka. Pasti mereka tidak akan melupakan Indonesia. Saya teringat satu kisah. Pada awalnya mereka sangat kekurangan. Sampai di awal tahun itu, awal tahun pelayanan mereka tidak ada gereja yang mendukung, tidak ada sponsor. Mereka sangat kekurangan dan mereka ingin membeli satu kue yang kelihatannya sangat enak. Kue apa itu saudara sekalian? Kue onde. Kue onde ini ditaburi oleh wijen ya.
orang Korea sangat suka wijen ya, dan ada makanan khas Korea juga yang terbuat dari ketan tetapi tidak ditaburi oleh wijen. Jadi dia itu sepertinya ingin sekali membeli ya, tetapi tidak punya uang untuk membeli. Tapi Tuhan menyertai mereka, melewati mereka, membuat mereka bisa mendirikan panti asuhan di Lembang, rumah pengharapan kasih. Dan awalnya panti asuhan ini kontrak, beberapa kali kontrak, pindah sana pindah sini, tetapi sekarang punya tempat sendiri dan banyak anak-anak yang ditampung di sana. Ini adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Bukan kekuatan manusia, tetapi pertolongan, penyertaan Tuhan. Mereka juga adalah misionari dari YWAM yang mendidik anak-anak muda dari berbagai penjuru Indonesia. Datang anak-anak muda untuk dididik, dilatih. Program mereka adalah Discipleship Training Center, melatih anak-anak muda mengenal Tuhan, melayani Tuhan, dan mereka diberkati dengan pelayanan dan memberkati banyak orang. Kita akan mendoakan mereka yang akan kembali ke Korea pada bulan Juni mendatang. Saya mengundang Pak Timo, Ibu Miriam bisa maju ke depan. Nanti para diaken juga bisa maju ke depan. Mic-nya. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita memberkati mereka. Tuhan, terima kasih buat kedua hamba-Mu, Bapak Timo, Byun, dan Ibu Miriam, yang sudah melayani di Indonesia. Mereka sudah mencurahkan jerih lelah hati mereka untuk bangsa ini. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, berkat-berkat rohani dan jasmani. Juga kepada anak mereka, Dae, Tuhan pimpin perjalanan hidup mereka selanjutnya. Kalau mereka akan kembali ke Korea pada bulan depan, kiranya Tuhan menyertai mereka, memimpin mereka, dan juga memberkati pelayanan mereka di Indonesia, YWAM, supaya terus berjalan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati kedua hamba-Mu ini, supaya diberikan hati yang kuat, hati yang sukacita daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Timo dan Ibu Miriam. Apa mau mengucapkan sepatah dua patah kata barangkali? Ya silakan. Di sini.
Saya senang sekali ya bisa bertemu kembali ke tempat ini dan ya ini semua karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan terima kasih juga untuk Pak Timothy sama Ibu Esther dan majelis yang ada di tempat ini dan jemaat yang ada di tempat ini. Selama ini ya mendukung, mendoakan, ya menolong juga banyak hal. Yaitu kami bisa melewatilah sama-sama. Bukan karena kami ya, tapi karena Tuhan dan karena ya jemaat di tempat ini juga sangat mendukung kami. Maka sampai saat ini kami bisa ada gitu. Dan ya sekali lagi saya sungguh mengucap syukur dan harapan saya gereja KIA Cibului tetap semangat, Amin. tetap maju, Amin. dan terus terjun di dalam misi juga. Amin. Terima kasih. Ibu mohon. Saya terima kasih ya untuk gereja ini cukup mendukung kami. Kita bekerja sama dan kita sangat senang sekali. Saya sebelum Indonesia saya pelayanan pertama saya menjangkau anak-anak muda di Korea. Yang kedua saya adalah di Indonesia selama 30 tahun untuk misi Sunda dan anak-anak muda Indonesia. Sekarang saya pulang ke Korea, misi yang ketiga. Saya sampai sebelum tidak tahu saya kapan meninggal dunia, tapi saya misi yang ketiga membangkitkan orang-orang potensi di orang Korea dan seluruh dunia. Masih misi yang ketiga mau jalan, saya tinggal di Korea, tetap saya misionaris tidak lepas, tetap saya jalan pelayanan di Korea dan di seluruh dunia. Makanya Tuhan memberikan ada kuasa, Tuhan memberikan yang sesuatu yang luar biasa. Saya punya memegang visi, saya bukan meninggalkan Indonesia. Indonesia adalah salah satu misi ada di dalamnya, bagian di dalam pelayanan saya. Maka saya tetap rencana saya 2 bulan atau 3 bulan sekali. Kalau COVID enggak terlalu ini, saya tetap mau datang ke Indonesia dan tetap saya pulang balik ke Indonesia. Hanya saya tinggal di Korea aja. Tapi Indonesia saya tetap tidak meninggalkan. Tetap hati, jiwa dan saya spirit saya ada tetap di Indonesia. Oke, terima kasih. Saya percaya gereja Isalmasi ini saya berapa tahun ya, hampir 11 tahun, 20 tahunan saya ada di Isalmasi ini. Sebelumnya saya gereja yang lain. Tuhan bilang, ayolah kamu ikut gereja ini, kamu ayolah menolong bersama-sama gereja ini. Saya Pak Timotius dan Ibu Esther, Pak Philip sama yang siapa namanya? Lemon itu masih kecil ya, tapi mereka udah punya cucu, mereka punya anak, itu luar biasa. Maka saya harap gereja ini gereja luar biasa. Harap gereja ini paling utama ibadah, semangat ibadah, hubungan Tuhan, intim dengan Tuhan akan luar biasa. Amin. Terima kasih mendukung dan saya sangat-sangat terima kasih Pak Timotius, Ibu Esther selalu mendengar dan selalu tuain kami. Terima kasih banyak. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mohon perhatian untuk Bapak umat. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Gembala Pendeta Timotius Setiawan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan semua keluarga. Selanjutnya minggu depan tanggal 30 Mei 2021 kebaktian tempat ini seperti biasa jam 9 pagi dan akan dilayani oleh Panatua Paulus Mulyadi. Marilah kita mengucap syukur kita masih bisa ibadah on-site di tempat ini, karena saya merasakan online dengan on-site dengan online itu jauh berbeda. Tapi kita tetap harus memperhatikan 5M, jadi sekarang bukan 3M lagi tapi 5M, pakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak, ditambah dengan
menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Jadi kalau nggak perlu sekali, kita tetap di rumah, stay home, stay safe, dan kiranya Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih pada Ibu Miriam dan Pak Timo, selamat jalan, kamsahamnida. Juga Pak Joni yang minggu depan akan ke Amerika, selamat jalan, Tuhan memberkati. Cukup sekian teman-teman, tiba saatnya untuk persembahan. Kami mohon kesediaan Ibu Dewi dan Ibu Syauli untuk menjadi kolektan hari ini. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala, satukan hati dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Bapa surgawi, kembali kami menghadap Engkau siang ini untuk mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih atas segalanya Bapak, terima kasih atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan pada kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, urapi dan berkati tangan-tangan yang akan memberi. Memang kami memberi tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima, tapi kami ingin memberi dengan hati tulus. Biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan rasa takut akan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Gerakkan roh Allah dari sini. Allah bukan Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat ibadah pada siang hari ini. Kami boleh menerima berkat-berkat rohani. Tuhan meteraikan firman di dalam hati dan kehidupan kami. Tuhan juga memberkati Bapak Timo dan Ibu Miriam di dalam pelayanan mereka. Tuhan memberkati pelayanan selanjutnya sebagai misionari di Korea dan juga di seluruh dunia. Tuhan mau pakai hamba-Mu, apa yang Tuhan berikan tugas kepada mereka untuk melayani. Nama Tuhan yang ditinggikan. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada saat ini. Tuhan menyertai, memimpin, memberkati mereka. Sekalipun mereka ibadah secara online, biarlah berkat Tuhan juga mengalir kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa, pemerintah kami Indonesia yang kami kasihi. Kami berdoa supaya ada kesatuan di bangsa dan negara kami Indonesia. Kalau pada saat ini Tuhan ada perpecahan, pandangan, dukungan, baik
konflik yang terjadi di Israel dan Palestina. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan membuka jalan supaya ada perdamaian antara Israel dan Palestina, dan supaya setiap kami bangsa Indonesia juga boleh mendoakan perdamaian ini, dan supaya bangsa Indonesia boleh diberikan hikmat akal budi bijaksana untuk memberikan dukungan yang tepat, yang baik kepada mereka. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi. Tuhan berikan hikmat akal budi, memberikan kekuatan supaya dia boleh memimpin bangsa dan negara kami ini sampai kepada kemakmuran, keadilan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.